blog ataupun website diterima di Google AdSense itu sebenarnya susah gampang, karena kalau kita sudah tahu apa yang menjadi kekurangan blog kita ataupun website kita, tentu kita akan bisa mengatasinya ataupun mengetahui apa sih yang menjadi masalah ataupun sebab blog kita ataupun website kita ditolak oleh Google AdSense. Alasan blog kita ditolak ataupun tidak diterima oleh Google AdSense di antaranya adalah low value content. Nah, lalu seperti apa sih low value content itu? Nanti kita akan sedikit mengulas ya, membahas mengenai low value content. Sebelum kita bahas mengenai low value content ini, sekali lagi silakan Anda like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru di Kaizen Channel. Low value content. Nah, ini seperti blog saya ya, dan website saya ini sebenarnya juga ada yang ditolak. Ini karena yang ditolak ini memang belum memenuhi syarat ya, belum memenuhi syarat untuk menjadi partner Google AdSense. Ini yang ditolak adalah dengan alasan ini situs Anda belum bisa siap untuk menampilkan iklan. Kalau kita klik detailnya, nah ini alasannya adalah low value content. Nah, low value content, situs Anda belum memenuhi kriteria pengguna di jaringan penayang Google. Untuk informasi selengkapnya tinjau referensi berikut. Nah, ini referensinya mengenai low value content. Nah, ini yang pertama ada persyaratan konten minimum. Apa sih persyaratan konten minimum? Nah, kalau kita pelajari ataupun kita baca di sini, persyaratan konten minimum salah satu di ininya ya, menurut penjelasan dari Google AdSense, ini yang pertama, ataupun ini nggak ada yang pertama ya, tapi berawal dari sini nih, kebijakan konten, kebijakan penayang Google ya. Ini ada kebijakan konten, yaitu konten ilegal. Kami tidak mengizinkan konten yang ilegal, mendukung kegiatan ilegal, atau melanggar hak hukum orang lain. Nah, apa sih konten ilegal? Nah, ini ya, kalian bisa baca-baca di sini, tapi bisa pelajari di sini apa yang dikategorikan konten ilegal. Ini binatang, kalian bisa tonton videonya di sini. Ini akan dijelaskan mengenai konten ilegal. Lalu selanjutnya ada alasannya, yaitu penyalahgunaan kekayaan intelektual. Kami tidak mengizinkan konten yang melanggar hak cipta. Nah, ini melanggar hak cipta, kalau bisa kita artikan ini adalah kena syiar ya, copyright ya. Misalnya mungkin blog kita ataupun website kita mengambil
ataupun mengcopy artikel dari website lain tanpa ada perubahan ataupun tanpa dirubah. Jadi kita copy dari website ataupun blog lain lalu kita paste ke blog kita. Nah, itu yang dikategorikan juga tidak boleh ya, ataupun penyalahgunaan kekayaan intelektual salah satunya itu. Sini melanggar hak cipta, kami memiliki kebijakan untuk menanggapi pemberitahuan dugaan pelanggaran berdasarkan DMCA atau Digital Millennium Copyright Act. Nah, dapat mengajukan permintaan pemulihan melalui, nah ini ya, pelanggaran hak cipta ini biasanya kalau ini ada yang komplain ya, ada yang lapor, misalnya kita ngambil konten ataupun postingan orang lain terus ada yang melaporkan. Sini selanjutnya ada yang ya menjual atau mempromosikan penjualan produk palsu. Barang palsu memiliki merek dagang atau logo yang identik atau sangat sulit dibedakan dari merek dagang atau logo aslinya. Nah, ini salah dua dari penyalahgunaan kekayaan intelektual. Nah, kalian bisa juga browsing ya, apa sih kekayaan intelektual, kalian bisa cari informasinya di Google. Kemudian konten yang berbahaya atau menghina, ini tidak diperbolehkan ya. Kami tidak mention konten yang menghasut kebencian terhadap seorang atau apa, terus mendukung diskriminasi atas atau meremehkan individu atau kelompok berdasarkan ras atau suku, agama, disabilitas, usia, kebangsaan, dan lain-lain. Dan sini contohnya mempromosikan kelompok pembenci ataupun atribut kelompok pembenci, mendorong orang lain atau percaya bahwa seseorang atau suatu kelompok tidak bermartabat, rendah atau layak dibenci. Terus melecehkan, mengintimidasi atau menindas individu atau kelompok individu. Ya, contohnya menjadikan seseorang sebagai sasaran kekerasan atau pelecehan. Kemudian mengancam atau memprovokasi untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain secara fisik atau mental. Itu contohnya konten yang mendorong bunuh diri, anoreksia, atau tindakan yang menyakiti diri sendiri lainnya. Lalu mengeksploitasi orang lain melalui pemerasan, contoh penghapusan eksploitatif itu konten porno untuk balas dendam atau pemerasan. Nah, ini yang tidak boleh ya, kategori konten yang berbahaya ataupun menghina. Lalu ada kekejaman terhadap hewan. Nah, contoh mempromosikan kekejaman terhadap hewan atau untuk tujuan hiburan serta sabung ayam atau anjing. Kemudian ada mempromosikan penjualan produk yang didapat dari spesies langka atau terancam punah, contoh penjualan harimau, sirip hiu, gading gajah, dan lain-lainnya. Kemudian ada namanya konten menyesatkan. Apa sih konten menyesatkan itu? Konten menyesatkan ataupun pernyataan menyesatkan itu memberikan pernyataan tidak benar, salah menyatakan atau menyembunyikan informasi tentang penayang, pembuat konten, tujuan konten, atau konten itu sendiri. Berbohong dengan menyiratkan adanya afiliasi dengan atau dukungan dari individu, organisasi, produk, dan atau layanan lainnya. Contoh meniru identitas produk Google, menyalahgunakan logo perusahaan. Kemudian ada lagi klaim yang tidak dapat diandalkan dan berbahaya. Ini contoh membuat klaim yang berbukti palsu dan dapat secara signifikan, membersihkan klaim kesehatan yang berbahaya, dan seterusnya. Terus praktek penipuan, ya, ini tidak diizinkan membujuk pengguna untuk berinteraksi dengan konten atas dasar alasan palsu atau tidak jelas. Nah,
Kemudian berupaya mencari informasi pribadi atau mengelabui pengguna agar berbagi informasi pribadi. Ini bisa dibaca di sini ya, alasan-alasannya yang dikategorikan kebijakan penayangan Google. Nah ini sebenarnya bisa tidak terlalu ketat sih ya sebenarnya. Kalau kita bisa lihat di berita-berita itu kan banyak yang menyudutkan salah satu organisasi ataupun kelompok. Tapi kalau kita bisa mengemasnya ya, mengemas sedemikian rupa menjadi sebuah berita, tentu bukan tidak masuk dengan kategori yang ada di sini. Nah, kemudian itu tadi ya persyaratan konten minimum ya. Konten minimum ya kalau kita klikkan tadi itu, dan ini juga bisa diartikan bahwa blog kita itu perlu postingannya itu juga harus memenuhi syarat ataupun cukup untuk bisa diterima seenggaknya, ataupun minimal ada 30. Ini mengenai jumlah memang tidak ada keterangan khusus ya, harus berapa jumlahnya, tapi diusahakan dalam 1 bulan kita bisa posting, membuat artikel 1 hari 1 kali. Nah itu untuk hitung-hitungan kasarnya seperti itu. Dan ini ada lagi, pastikan situs Anda memberi konten berkualitas tinggi. Nah, konten berkualitas tinggi itu seperti apa? Nah, berikan konten unik yang cukup. Nah ini pastikan tidak ada konten duplikat. Terus ada lagi buat pengalaman kuno yang beli dengan elemen navigasi, untuk mengirim situs untuk ditinjau. Nah, ini bisa dibaca di sini. Secara ini penjelasan dari Google-nya ataupun dari Google AdSense mengenai pastikan situs Anda memiliki konten berkualitas. Nah ini kalau kita mau lihat sendiri konten berkualitas ini bisa kita asumsikan dengan jam tayang ya, penayangan blog kita ataupun website kita. Karena kalau blog kita itu kontennya berkualitas, tentu jam tayangnya akan banyak, karena akan dicari banyak orang. Kemudian pedoman kualitas web master untuk konten yang berkualitas rendah. Ini semua ada di sini, bisa dibaca keterangannya. Oke, yang selanjutnya apa tadi ya? Nah, tadi ada pedoman kualitas webmaster. Itu kalau persyaratan menurut Google AdSense ya. Tapi kalau saya mengasumsikan sendiri mengenai low value content, ini adalah terkait dengan jumlah postingan ataupun kelayakan postingan. Ini persyaratan konten minimum ya. Konten minimum tadi sudah saya jelaskan. Soalnya untuk kebijakannya ya, yang tadi kan yang kebijakannya mengenai konten. Jadi blog kalian sebelum didaftarkan di AdSense, buatlah postingan ataupun artikel sebanyak-banyaknya dan mempunyai bobot ya. Jadi jangan asal membuat
postingan ataupun artikel, apalagi mengcopy dari blog lain tanpa melakukan perubahan, nanti akan namanya duplikat konten kalau kita mengcopy dari web lain. Sebenarnya yang mengcopy paste, mengkopas dari blog lain itu diperbolehkan, asal dengan syarat kita merubahnya dengan memberikan nilai lebih. Jadi jangan langsung kita copy, kita paste di blog kita. Nah, ini salah satunya ya, kita menghargai pembuat artikel ya ataupun pembuat postingan. Jadi kalau kita mau mengcopy, jangan keseluruhan kita paste di blog kita, tapi buatlah kita tambah dengan asumsi kita ataupun narasi kita sendiri yang masih relevan dengan judul artikelnya ataupun judul postingannya. Nah, judul postingannya juga jangan disamakan dengan postingan di blog lain. Kita rubah judulnya. Kalau itu memang kita harus mengambil dari website lain ataupun blog lain. Kita ambil judulnya, kita tambah atau kita kurang ya. Jangan sama plek dengan konten orang lain. Kemudian isi artikelnya pun jangan 100% sama, tapi kita rubah, kita edit, bisa kita tambahi, bisa kita kurangi, yang penting menjadi berbeda. Nah, tapi dengan tujuan yang sama. Nah, karena kalau kita rubah dengan ditambahi ataupun dikurangi, itu tidak masuk ataupun tidak relevan dengan topik beritanya ataupun topik postingan, itu orang akan jadi bingung. Tapi kalau kita merubah ataupun mengedit harus sesuai dengan topiknya. Nah, kita bisa tambahin apa, kalimat apa, itu kan berapa paragraf, dengan tetap merujuk dari judul ataupun inti dari postingan itu. Jadi kuncinya kalau kita mau copy paste dari blog lain itu, kita bisa mengambil 70% itu dari konten orang ataupun dari blog orang lain. Nah, yang 30%-nya itu kita tambahi dari narasi kita sendiri. Jadi enggak 100% kita copy paste dari blog lain, tapi kita kalau boleh diperbandingkan yaitu 70-30 ya. 30 itu adalah postingan kita ataupun bahasa kita yang kita buat sendiri. Nah, yang 70% itu masih sesuai dengan yang aslinya ataupun dari blog lain. Ini bagi yang benar-benar tidak bisa membuat konten sendiri ataupun membuat postingan sendiri. Kalau mau mengambil ataupun mengcopy paste postingan orang lain ataupun mengambil topiknya ataupun inti beritanya ataupun inti postingannya, yaitu ya caranya jangan 100%. Nah, itu yang persyaratan konten minimum. Nah, ini yang dimaksud dengan low value konten. Kalau saya mengartikan sendiri, ini adalah kalau konten kita itu harus berkualitas ya, berkualitas, punya jam tayang yang cukup. Mengenai jam tayang
minimal sih 500 ya. Kalau menurut saya ini adalah sekitar 500 tayang per hari. Itu udah boleh dikatakan konten kita ataupun postingan kita itu udah bagus, ataupun blog kita itu bagus. Ini 500 jam tayang ataupun 500 tayangan tiap hari. Ini adalah total keseluruhan blog kita ya, total keseluruhan blog kita yang bisa kita lihat misalnya ini ya. Hari ini kemarin kan kita bisa melihatnya blog kita tayangannya dalam satu hari berapa. Nah, kalau semua ini sudah kita penuhi ya mengenai persyaratan konten minimum dan konten yang berkualitas, nanti kita bisa ajukan kembali. Nah, ini karena blog saya yang ini saya juga tidak terlalu sering membuat artikel, jadi jam tayangnya juga masih sedikit ya, jam tayangnya masih sedikit. Jadi kemarin waktu didaftarkan juga masih ditolak. Nah, ini saya membuat blog wisata ya, ini membuat blog wisata, tapi ini masih blog yang ini masih belum diterima Google AdSense dengan alasan low value konten. Ini padahal juga postingannya juga udah cukup lumayan jumlahnya ya, tapi masih ditolak karena view-nya masih sedikit, masih ya masih sedikit ini per harinya. Ini organik ya, ini view organik, tayangannya seperti ini berdasarkan orang mencari di Google. Nah, ketemu website saya. Nah, kalau kita bisa membuat postingan yang bisa tampil di page 1 Google, tentu kalau kita akan banyak mendapatkan pengunjung. Nah, itu kita bisa riset ya di Google Trend ataupun yang lainnya mengenai berita-berita apa sih ataupun apa yang lagi banyak dicari orang saat ini. Nanti kalau mau menggunakan Google Trend. Ini blog saya belum keterima kemarin dari 3-4 blog ini yang saya daftarkan. Ini emang yang perlu diperhatikan, ini adalah masih blog-blog baru ya. Nah, ini sama. Kalau yang ini kemarin kena konten replika. Ini konten replika ini masih, ini juga saya buat website berita dan postingannya masih sedikit, hanya masih sedikit ya. Nah, ini website berita saya yang ini masih sedikit, jadi masih ketolak juga kemarin waktu saya daftarkan, masih ketolak. Nah, ini kebetulan menggunakan template yang sama dengan yang tadi ya. Nah, ini karena belum diterima Google AdSense, saya pasang iklan Adstera. Ini iklan Adstera ini bisa dilihat, ini adalah iklan Adstera. Nah, ini kalau yang ini Etno ini ya kalau salah. Ini blog saya yang belum keterima Google AdSense.
Ini saya tambah lagi ataupun belum sempat membuat postingan ataupun artikel, dan belum saya daftarkan ulang. Dengan blog saya yang sudah keterima melalui AdSense ini ada dua. Nah, saya kebetulan juga punya 2 akun AdSense. Saya punya beberapa blog yang saya bagi ya. Jadi untuk AdSense yang ini saya pasangkan beberapa blog, dan yang satunya lagi saya juga pasangkan beberapa blog yang udah ada 4 blog saya yang udah keterima. Yang di sini menggunakan akun ini ada 2 blog yang sudah keterima, yang di akun satunya juga baru 2 yang keterima. Nah, ini saya juga tidak saya buka di satu perangkat ataupun satu laptop ya. Google AdSense yang ini saya buka di laptop saya yang ini, dan Google yang AdSense satunya saya buka di perangkat yang lain. Jadi jangan membuka 2 akun AdSense di satu perangkat ataupun satu laptop, nanti akan jadi multiple akun. Hanya kalaupun kalian punya Google AdSense 2, 3, kalian juga bisa ya, tapi jangan buka di satu perangkat. Kalian bisa bagi, kalau mungkin punya telepon punya komputer satu, punya laptop satu ya. Yang laptop khusus untuk AdSense yang ini, yang komputer khusus yang satunya ya. Itu seperti yang punya saya ini, yang sini khusus yang AdSense yang ini. Itu yang lainnya saya buka di perangkat yang lainnya. Nah, ini khusus untuk Google AdSense yang ini. Ini 4 blog saya, yang ini baru 2 yang keterima. Sorry, ini tadi ini sebenarnya ini yang ini udah terima AdSense ya, yang ini ya. Ini yang blog ini udah keterima AdSense. Tapi iklannya emang ini ya, ini nggak tampil di atas nih. Ini agak kurang rame ini iklannya yang di sini, yang jarang saya update. Masih sedikit ya. Ini AdSense-nya, ini AdSense ya. Jadi sorry. Karena template itu juga mempengaruhi tayangan ya. Kalau kalian mau menggunakan template yang ramai ya, bisa kalian pakai agar kalian bisa banyak mengempatkan kode iklan. Jadi kebetulan yang ini juga penempatan ininya ini ya. Kalau ini apa ini? Ini blog berita saya yang ini campur ya. Ini AdSense apa? Astera. Nah, yang ini kemudian blog saya yang udah ini blog saya yang satunya
Ini yang udah keterima juga ya. Ini saya jarang update ataupun tidak membuat postingan lagi baru. Jadi ini traffic murni ini ya. Ini blognya. Kalau yang ini iklannya cukup ramai menggunakan template yang ini ya. Template-nya juga bisa saya menempatkan kode iklannya banyak di blog ini, karena beda dengan yang tadi yang satunya itu. Ini kalau saya menggunakan ini yang template ini, saya bisa menempatkan banyak kode iklan. Nah ini blog saya ini iklannya yang atas ini udah tahu ya, ini iklannya Google AdSense. Ini penempatannya template ini bisa banyak. Ada yang nggak keluar iklannya. Dan ini ada namanya iklan multiplex ya. Kalau ini yang ini iklan multiplex nih. Ini adalah iklan multiplex yang ada banner iklan aktifnya ya, kayak apa namanya, ini kayak seperti postingan berita. Padahal ini iklan terbaru dari Google AdSense model ataupun jenis iklan yang baru. Ini iklan multiplex. Nah ini iklan multiplex yang ada iklan dalam artikel, dan ini yang terbaru ini iklan multiplex. Nah ini yang ini iklan multiplex. Oke, demikian tadi ya, kembali mengulas mengenai kenapa blog kita ditolak atau belum disetujui oleh Google AdSense dengan alasan low value content. Jadi intinya low value content adalah kita harus blog kita ataupun website kita itu harus mempunyai satu, yaitu jumlah postingan yang cukup, kemudian traffic yang ini ya, organik per harinya usahakan minimal 500 lah ya, bisa mendapatkan jam tayang atau tayangan 500 tayangan per hari. Nah kalaupun nantinya blognya udah terdaftar ininya turun jadi 200-300 itu nggak masalah. Yang penting sebelum ketika kita mau mendaftarkan blog kita, usahakan blog kita itu punya tayangan di atas 500 tayang per hari. Caranya bagaimana? Kalian bisa share postingan kalian ataupun artikel kalian di grup WA ataupun di sosial media. Yang penting ketika kalian mau mendaftarkan blog itu traffic di blog kalian tinggi ya, itu kuncinya mengenai traffic. Kalau kita belum bisa mendapatkan traffic organik, kalian bisa menggunakan traffic sharing ke sosial media ataupun ke lainnya. Nanti kalian bisa mendapatkan kunjungan blog, ataupun ketika Google AdSense mereview blog kalian itu traffic di blog kalian tinggi. Itu caranya yaitu sekalian share di sosial media dan lainnya. Karena mungkin kalau belum bisa mendapatkan konten traffic organik ya. Kalau belum bisa mendapatkan traffic organik ya, caranya kita share di sosial media. Kalian share di grup-grup banyak-banyaknya. Tapi jangan
sampai dianggap spam juga di Facebook ya. Kalian bisa atur bagaimana amannya meng-share di sosial media. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya membuat sebuah video terbaru di Kaizen Channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.